Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Jamaluddin dengan NIM 211224. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul itu Peradaban Manusia Pasca Nabi Nuh alaihi salam. Peradaban umat manusia yang semula sejalan dengan asal mula penciptaan manusia dari yang satu, Nabi Adam alaihissalam, berkembang menjadi 2, 3, dan seterusnya. Sejarah mencatat penyebaran peradaban manusia tersebut bermula dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam sebagai bapa kedua umat manusia melalui Sam yang menjadi nenek moyangnya bangsa Arab, Ham bangsa Afrika, dan Yafits bangsa Eropa. Peradaban manusia terus berkembang hingga menjadi ratusan banyaknya. Tulisan ini meruntut sejarah penyebaran peradaban manusia dan mengemukakan analisa-analisa capaian peradabannya, sehingga nampak jelas nanti mengapa peradaban manusia di Arab berbeda dengan Eropa dan Afrika, disebabkan oleh peradaban berbagai tantangan situasi dan kondisi yang ada pada tempat yang berbeda. Dari sini menjadi tampak bahwa perbedaan dan kebinekaan merupakan anak kandung yang dilahirkan oleh sejarah peradaban manusia. Nabi Nuh adalah nabi ketiga sesudah Nabi Adam dan Nabi Idris. Beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya adalah Lamak bin Mutawashlah bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua nabi, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi yang meninggalkan mereka dan kembali syirik serta meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala, yaitu patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Disembahnya sebagai Tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Berhala-berhala yang dipertuhankan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan gaib. Berhala-berhala tersebut diberinya nama-nama yang silih berganti. Menurut kehendak dan selera kebodohan mereka, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan menyembah berhala, dan kembali kepada tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecakapan, dan kesabaran dalam setiap kesempatan, siang maupun malam, dengan cara berbisik-bisik atau secara terang-terangan dan terbuka, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwanya dan mengikuti ajakannya. Nabi Nuh memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Akan tetapi, dalam waktu yang cukup lama, ratusan tahun, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwanya, bertauhid dan beribadah kepada Allah, kecuali ke sekelompok kecil kaumnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang. Pada saat itu, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar.
Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah perahu atau kapal besar, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut, yaitu membuat kapal. Mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang malam menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya, agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan bagi menyelesaikan pembuatan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat itu pembuatan kapal itu. Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah, "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda kebesaran daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancar dari bumi air yang deras dan sangat dahsyat, sehingga menenggelamkan kota-kota tersebut. Dalam waktu yang cepat telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan Bismillahi majroha wa mursaha innallaha laghafurur rahim, berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, di mana-mana tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada di dalam keadaan masa menghadapi ditelan gelombang. Nabi Nuh secara spontan, terdorong oleh suara hati kecilnya, berteriak dengan sekuat sekerasnya memanggil putranya, "Kan'an! Kan'an! Kan'an!" yang sudah tersesat dan telah terkena racun rayuan setan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya. Akhirnya Kan'an disambar gelombang yang ganas dan lenyap ia daripada pandangan mata ayahnya. Tergelincirlah ke bawah lautan air mengikuti kawan-kawannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka itu. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah. Kepadanya Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu, hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah kujanjikan perlindungannya akan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu dan telah mengikuti hawa nafsunya dari tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka di puncak gunung. Maka janganlah engkau sekali-kali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Nabi Nuh segera sadar setelah
menerima teguran dari Allah, ia sangat menyesali kelalaiannya dan kealpaannya itu dan menghadap kepada Allah memohon ampun dan maghfirahnya. Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya, habis binasalah kaum Nabi Nuh yang kafir dan zalim. Sesuai dengan kehendak dan hukum Allah, surutlah air diserap bumi, kemudian tambatlah kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi. Nabi Nuh memiliki 4 putra, yaitu Yafid, Sam, Ham, dan Kan'an. Kan'anlah yang pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir dan akhirnya tenggelam. Mengenai ketiga putranya yang lain, Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh. Yang tersisa yaitu Syam, Ham, dan Yafis. Penyebaran peradaban ketiga benua, Ibnu Katsir mengatakan dari Ali bin Abi Thalha bahwa Ibnu Abbas mengatakan tiada manusia yang tersisa selain keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan dari Sa'id bin Abi Urwah dari Qatadah tentang firman Allah di atas, beliau mengatakan semua manusia adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki 4 putra, yaitu Yafid, Sam, Ham, dan Kan'an. Dan Kan'anlah yang pergi puncak gunung yang berlindung dari banjir akhirnya tenggelam. Ibnu Katsir telah menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di bumi itu berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Sam adalah bapak orang Arab, Ham adalah orang-orang Habsyi, dan Yafis adalah bapak orang-orang Romawi. Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis serupa, di dalamnya terdapat redaksi berikut. Yang dimaksud dengan Romawi di sini adalah Romawi pertama, yaitu bangsa Yunani yang dinasabkan kepada Rumi bin Labti bin Yunan bin Yafits bin Nuh. Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Nihayah Al-Arab fi Ma'rifati Ansab Al-Arab Al-Qalqasi Andi menyebutkan bahwa para ahli nasab, genealogis, dan para sejarawan telah sepakat seluruh ras manusia setelah Nabi Nuh bukan berasal dari umat yang bersamanya di dalam perahu. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wahai keturunan yang kami bawa bersama Nuh, sebab mereka semua binasa dan tidak tersisa lagi. Para ahli sepakat bahwa seluruh keturunan manusia berasal dari ketiga anak Nabi Nuh. Sesuai firman Allah, kami jadikan untuk cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 37. Yafis adalah anak tertua Sam, anak kedua, dan Ham adalah anak Nuh yang termuda. Yafis adalah anak tertua, Sam anak kedua, dan Ham anak Nabi Nuh yang termuda. Seluruh umat di dunia ini kembali kepada salah satu dari mereka yang bertiga. Dengan berbagai pendapat dalam masalah ini, Turk berasal dari keturunan Turk bin Kumar bin Yafis, termasuk dalam ras mereka adalah bangsa Kibejak, Tatar, dan Kazlakiyah bangsa Al-Ghaz. Di negara As-Sofad, Al-Ghaur, Al-A'lan, Asy-Syarkas, Al-Azkasi, dan Rusia. Semuanya berasal dari bangsa Turki. Al-Jamikah berasal dari keturunan Basil bin Ashur bin Sam bin Nuh. Mereka adalah penduduk Mosul. Al-Jail berasal dari keturunan Basil bin Ashur. Negeri mereka adalah Kailan di daerah timur. Ad-Dailan berasal dari keturunan Muzai bin Yafis. Bangsa Suryani berasal dari keturunan Suryan bin Nabit bin Mashib bin Adam bin Sam. Bangsa Sin berasal dari keturunan Kusi bin Ham. Bangsa Habsi berasal dari anak Kusi bin Ham. Bangsa An-Nubah berasal dari anak Kan'an bin Ham. Bangsa Az-Zans Negro berasal dari keturunan Zans dan tidak diketahui lagi selanjutnya, dan kemudian sampai ke Ham. Bangsa As-Saqalibah berasal dari keturunan Asyakanar bin Tugharma bin Yafits. Bangsa Cina berasal dari keturunan Sini bin Maghuh bin Yafits. Bangsa Ibrani berasal dari Amir bin Syarikh bin
Arfakhshad bin Sam. Bangsa Persia berasal dari anak Faris bin Laud bin Sam. Bangsa Frans berasal dari anak Tubal bin Yafits. Bangsa Kibeti berasal dari keturunan Kibetim bin Mas bin Baishar bin Ham. Bangsa Kutkodgot berasal dari anak Kut bin Sam. Bangsa Kurdi berasal dari keturunan Iran bin Ashur bin Sam. Bangsa Kan'an berasal dari anak Kan'an bin Ham. Bangsa Imaman berasal dari anak Tubal bin Yafits. Tempat tinggal mereka mulai dari wilayah barat hingga utara, bagian utara Laut Romawi. Bangsa Nabat berasal dari penduduk Babylon pada zaman kuno, keturunan Lambit bin Ashur bin Sam. Bangsa India berasal dari keturunan Kushi bin Ham. Bangsa Armenia berasal dari anak Kahwil Tamwil bin Nakhur, keturunan Nabi Ibrahim. Bangsa Altsban berasal dari anak Masyah bin Yafits. Bangsa Yunani berasal dari anak Yunan bin Yafits. Mereka terdiri dari golongan bangsa Litan berasal dari keturunan Latim bin Yunan. Bangsa Igrik keturunan Ilrikis bin Yunan. Bangsa Kaitami berasal dari keturunan Katim bin Yunan, dan kepada kelompok Katim inilah bangsa Romawi dinasabkan. Bangsa Zuailah penduduk Birqah pada zaman kuno dikatakan berasal dari keturunan Wailah bin Kusi bin Ham. Bangsa Ya'juj Ma'juj berasal dari anak Murah bin Yafits. Bangsa Arab berasal dari anak Sam. Hal ini disepakati oleh ahli nasab genealogis. Bangsa Barbar, terdapat perbedaan pendapat tentang asal mereka, apakah mereka berasal dari Arab atau yang lainnya. Sejarah perkembangan masyarakat Arab Afrika dan Eropa. Kabar keturunan Sam bin Nuh. Pada keturunan Sam dalam kurun waktu 1000 tahun terdapat 2 kenabian. Pertama Nabi Nuh yang Allah utus bagi keturunan Sam yang mendiami kawasan Arab Selatan. Keturunan Sam yang telah teridentifikasi sebagai suatu bangsa bersama bangsa Ad. Bangsa Ad adalah keturunan Ad bin Ud bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Hud memiliki nasab Hud, putra Salah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Maka bahasa Al-Quran yang kita baca adalah, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengadakan Tuhan saja. Quran Surat Al-Hud ayat 50. Teori peradaban sudah menjadi keniscayaan bahwa kita hidup di dunia ini dihadapkan dengan berbagai macam corak dinamika, termasuk dalam hal urusan ras dan bangsa. Hal ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ras etnis supaya kamu saling kenal mengenal, agar hidup rukun. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak dosen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.